Saudara, senang sekali di segmen ketiga kali ini saya Afla Nadia akan menemani Anda dalam Serami Topik. Seperti biasa kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam Harian Serami Indonesia. Dan sudah hadir bersama saya Bung Buhari Amali, Sekretaris Redaksi Harian Serami Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bung Buhari. Pagi Nana. Bung Buhari, tentunya juga mungkin informasi kemarin juga hari ini ada beberapa yang menjadi running news seperti itu. Ada salah satunya mengenai sistem ranking calon sipir yang diubah. Seperti apa informasi ini, Bung? Ini belum positif sebetulnya diubah, tetapi kan pihak panitia di Aceh mengajukan ke pusat karena yang lulus secara passing grade itu tidak memenuhi kuota. Ya. Maksudnya yang melamar itu dari 17.000 yang memenuhi syarat untuk ikut testing, kemudian yang lulus passing grade itu sekitar 400-an, yang dibutuhkan 540 sekian. Jadi kan nggak cukup orangnya. Nah ini kan padahal itu masih ada tahap selanjutnya, tahap wawancara dan sebagainya. Masih akan ada gugur selanjutnya seperti semestinya itu. Begitu kan? Ada tahapan lagi. Karenanya kan Ombudsman dan beberapa pihak anggota DPR dari Aceh dan anggota DPR RI yang berasal dari Aceh juga akan menjumpai Menteri Aparatur Negara supaya ini bisa diberi kuota lebih. Dan kita dapat informasi itu diambil 3 kali dari jumlah yang dibutuhkan. Misalkan 500 sekian yang dibutuhkan, berarti dikali 3 hampir 1.700 orang kira-kira begitu. Karena nanti juga akan diseleksi lagi nih siapa yang kan kesehatan juga belum dites. Masih ada beberapa tahap di depan lagi yang harus dilalui seperti itu. Tapi kemudian ini disebutkan masih direncanakan atau memang sudah diterima oleh pihak kementerian usulan? Hari ini mungkin kita akan memperoleh informasi. Karena kasus ini tidak hanya terjadi di Aceh, tapi seluruh Indonesia. Yang di daerah itu rata-rata tidak memenuhi kuota yang dibutuhkan. Sementara di Pulau Jawa itu terpenuhi, khususnya di luar Pulau Jawa itu rata-rata tidak terpenuhi. Kalaupun ini menjadi kebijakan pemerintah pusat akan menambah atau dari yang sebelumnya lulus menambah jumlahnya, mungkin akan terjadi seluruh Indonesia, tidak hanya di Aceh. Tapi Aceh paling getol memperjuangkan ini supaya bisa diubah sistemnya seperti itu. Iya, seperti itu. Tapi kemudian apa yang Serambi lihat dari sistem passing grade kemudian diubah menjadi sistem downgrade? Apa yang Serambi lihat dari perubahan sistem ini? Sementara Aceh memiliki alokasi dana yang cukup besar untuk pendidikan seperti itu. Apa yang membuat begitu susahnya anak-anak Aceh untuk lulus di ujian ini seperti itu? Iya, mungkin agak sulit juga menjelaskan karena ini terjadi secara nasional ya. Tidak hanya di Aceh, tapi yang pasti ini kan pesertanya tidak lulusan yang masih segar mungkin. Mungkin saja kan pesertanya sampai, kalau yang mendaftar itu hampir 50.000 di Aceh saja untuk ini. Tapi kan diseleksi administrasi tingginya nggak cukup dan sebagainya. Sehingga yang bisa ikut testing itu hanya 17.000 kira-kira begitu. Dari 17.000 ini kan mungkin ada orang-orang lama yang nggak lagi tidak mengupdate informasi ilmunya, pengetahuan ilmunya ya akhirnya kan tertinggal. Bisa saja seperti itu sehingga dia tidak bisa mencapai passing grade yang disusun atau dipasang oleh panitia rekrutmen itu. Tapi tentunya dengan rancangan atau rencana perubahan dari passing grade ke downgrade, kita harapkan semoga kemudian anak-anak dari Aceh kemudian seperti itu yang mengikuti tes bisa memenuhi persyaratan hingga nanti sampai ke akhir tahapan seperti itu, Bung, bisa memenuhi semua kuota yang diminta dari Aceh. Betul. Ya, tentunya juga informasi ini secara lengkap bisa Anda baca dalam Harian Serami Indonesia edisi hari ini, tentunya di halaman pertama ya, Bung. Kemudian juga informasi yang juga cukup menarik hari ini kita turunkan terkait dengan anggota Dewan yang mengusulkan rumah duafa untuk anak dan juga menantunya. Seperti apa informasi ini, Bung? Iya, setiap anggota DPR memang ada alokasi dana aspirasi. Artinya dia akan mengelola proyek sesuai dengan aspirasi masyarakat di dapil dia. Nah, yang jadi masalah di sana ada program membangun rumah duafa. Ada salah seorang anggota DPRK di PD yang rumah duafa ini dibuat untuk anaknya dan menantunya. Padahal itu untuk orang duafa.
Karena anak dia kan nggak mungkin duafa, dia anggota DPR kok masa duafa anaknya. Nah, jadi ini sudah mulai heboh di PD. Kemudian juga dari partai dia, Partai Nasdem itu yang diduga juga sudah menyurati anggota DPR yang bersangkutan. Dia sendiri membantah. Itu kebetulan namanya sama, dia bilang, bukan anak dia. Tetapi oleh kepala desa di tempat tersebut mengaku hanya punya anak yang namanya seperti itu, Martoni namanya. Hanya satu orang, nggak ada yang lain. Nah, kalau yang dimasukkan itu ya anak dia, menantunya bernama Marta ya. Nah, itu juga tidak ada orang lain, tapi ini sedang diverifikasi oleh tim. Kemudian oleh partainya sendiri juga tidak setuju sikap anggota DPRK ini. Kemudian oleh pihak pemerintah Kabupaten PD juga melakukan verifikasi. Apabila betul ini bantuan ini diberikan kepada anaknya, dia tidak akan mencairkan anggaran untuk itu. Berarti kita masih terus menunggu informasi verifikasi dari pihak yang ada di PD, seperti itu, Bung. Bahkan hingga hari ini. Ya, mungkin akan kita turunkan kembali besok seperti itu ya, Bung. Dan informasi terakhir juga terkait dengan 5 pesawat hibah yang rusak akan diperbaiki. Sudah fikskah informasi ini, Bung? Akan diperbaiki seperti itu? Sudah disetujui oleh pemerintah Aceh? Iya, mungkin. Tapi ini kan alokasi dana belum ada, Nana ya. Kemungkinan Gubernur Riwandi Yusuf merespon ada pesawat itu karena menurutnya itu memang dibutuhkan untuk Aceh untuk memantau laut dan juga hutan. Tapi sekarang sedang bernegosiasi dengan DPR atau dengan tim Bapeda apakah itu memungkinkan. Tapi kalau itu memungkinkan akan dilakukan karena biayanya jauh lebih murah dari ketimbang yang harus membeli yang baru seperti itu. Karena pesawat itu juga selama ini kan tidak dipakai, hanya parkir saja di Lanun ya kalau saya tidak salah, di Belang Bintang. Berarti kita harapkan juga semoga pemerintah Aceh dapat merancang pendanaan untuk bagaimana kemudian pengelolaan pesawat ini sehingga kemudian bisa bermanfaat untuk pengelolaan hutan, laut, untuk memantau segala macamnya seperti itu yang ada di Aceh. Terima kasih Bung Buhari untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia. Sampai jumpa.